Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ismatul Ma dari kelas Kimia A 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan yang saya buat yang diajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah literasi digital yang diampu oleh Bapak I. Gusti Made Sanjaya mengenai pentingnya penentuan asam borat. Boraks adalah bahan tambahan pada pangan yang dilarang oleh pemerintah. Asam borat atau borat atau boric acid merupakan senyawa bor yang dikenal juga dengan nama boraks. Asam borat memiliki sifat antiseptik dan biasa digunakan oleh industri farmasi sebagai ramuan obat, misalnya dalam salep, bedak, larutan, kompres, obat oles mulut, dan obat pencuci mata. Asam borat juga digunakan sebagai obat kumur, semprot hidung, dan salep luka kecil. Tetapi asam borat tidak boleh diminum atau digunakan pada bekas luka luas karena beracun bila terserap oleh tubuh. Masyarakat tentu saja sudah tidak asing dengan asam borat, bahkan cenderung was-was dan takut mengenai adanya senyawa kandung ini. Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan mengenai timbulnya beberapa berita palsu mengenai asam borat. Salah satunya, berita mengenai vaksin Sinovac yang memiliki kandungan asam borat di dalamnya. Mengkonsumsi boraks dalam makanan tidak secara langsung berakibat buruk, namun sifatnya terakumulasi atau tertimbun sedikit demi sedikit di dalam organ hati, otak, ginjal, dan testis. Boraks tidak hanya diserap melalui pencernaan, namun juga dapat diserap melalui kulit. Boraks juga dapat mengganggu enzim-enzim metabolisme. Boraks tidak memiliki bau jika dihirup menggunakan indera pencium serta tidak larut dalam alkohol. Indeks keasaman dari boraks diuji dengan kertas lakmus adalah 9,5. Hal ini menunjukkan tingkat keasaman boraks cukup tinggi. Pada tahun 2012, beredar berita mengenai hujan asam yang akan melanda Indonesia, Malaysia, yang merupakan akibat dari ledakan PLTN yang terjadi di Jepang. Berita ini tersebar melalui broadcast SM dan BBM. Berita ini kemudian dibantah oleh Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETN Aznasya Lasman dalam pembicaraannya dengan detik.com. Beliau mengatakan bahwa memang benar terjadi ledakan di PLTN Jepang, namun daerah evakuasi hanya berjarak sekitar 2 km. Oleh sebab itu, berita yang beredar tidak benar adanya dan tidak beralasan. Selain itu, berita tersebut berasal dari anonim tak bersumber yang mencirikan bahwa berita tersebut berita bohong atau hoax. Selain itu, berita lain yang beredar adalah informasi yang menyebutkan bahwa vaksin Sinovac untuk kelinci percobaan menggunakan bahan tak halal serta menggunakan boraks dan formalin. Hal tersebut dikonfirmasi oleh PT Bio Farma bahwa berita tersebut tidak benar adanya. Berita tersebut diunggah oleh satu pengguna Facebook dengan nama akun Safian Gibran, kemudian disebarkan oleh sejumlah akun. Informasi tersebut tidak benar adanya. Hal tersebut hanya berita bohong atau hoaks. Selanjutnya adalah ciri untuk pemastian adanya asam borat. Di antaranya adalah uji pendahuluan dengan sampel cair diasamkan dengan HZ. Dan dengan uji konfirmasi, di mana 25 gram sampel dibasahkan dengan air kapur, kemudian diuapkan sampai hampir kering dengan penanas kukus, bakar residu
kering dengan api kecil hingga bahan organik terbakar sepenuhnya. Kemudian didinginkan, diges dengan 15 ml air, kemudian ditambahkan tetes demi tetes HCl selarutan bersifat asam. Kemudian kertas numerik dicelupkan ke dalam larutan dan dikeringkan dengan panas. Perubahan warna dari merah menjadi biru hijau terang berarti sampel mengandung asam borat. Material dan metode. Material atau bahan yang digunakan dalam penentuan asam borat di antaranya yaitu yang pertama sampel, kemudian asam sulfat pekat, kemudian metanol, kemudian kalsium karbonat, dan yang terakhir asam klorida. Metode yang digunakan untuk pemastian asam borat adalah metode titrimerik dengan titrasi menggunakan larutan standar NaOH dan indikator fenolftalin akan menghasilkan warna merah muda pada akhir titrasi. Dimulai dengan menimbang kurang lebih 10 gram sampel yang bersifat basah dengan menambahkan larutan NaOH 10% dan diuapkan sampai hampir kering pada cawan Petri. Dan akan berakhir dengan penggantian penambahan manitol dan larutan standar basah sampai permanen poin terbaik. Volume gliserol atau netral terhadap fenolftalin sebanding dengan larutan yang dititrasi. Hasil dan pembahasan. Berikut adalah visualisasi mengenai molekul asam borat. Kemudian data dan grafik. Tabel data pengujian asam borat dengan NaOH diperoleh 40 data. Kemudian grafik titrasi asam borat. Titik ekivalen tunjukkan pada saat mol habis bereaksi pada volume 20 ml. Selanjutnya adalah visualisasi reaksi dalam penentuan asam borat. 4H3BO3 ditambah 2 NaOH menjadi 7H2O plus Na2B4O7. Kesimpulannya yaitu asam borat atau borat, boric acid merupakan senyawa bor yang dikenal dengan nama RAX. Asam borat merupakan asam lemah dengan garam alkalinya bersifat basa, mempunyai bobot molekul 61,3 berbentuk serbuk halus kristal transparan atau granul putih tak berwarna dan tak berbau, serta agak manis. Berita bohong mengenai asam borat sering terdengar, di antaranya yaitu berita akan terjadinya hujan asam di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2011 dan berita mengenai asam borat yang terkandung dalam vaksin Sinovac yang tersebar pada awal tahun 2021. Dalam pemastian keberadaan asam borat terdapat dua cara, yakni uji pendahuluan dan uji konfirmasi. Material yang digunakan pada saat penentuan asam borat salah satunya adalah NaOH dengan indikator fenolftalin, dan metode yang digunakan adalah metode titrimetik asam basa. Sekian dari saya, terima kasih. Atas segala dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan.